Kalau membasuh, ambil air, tuangkan ke situ. Itu baru namanya membasuh. Nah, jadi kalau wajah diusap, basahkan telapak tangan, usapkan ke wajah, tidak sah. Tapi kalau kepala, cukup. Lalu pertanyaannya, kalau dibasuh kepalanya boleh tidak? Akan begitu wudunya. Tadi kan disuruh usap. Bagaimana kalau ada anak-anak, kalau kita lihat sekarang karena panas sekali terik matahari, dia ambilnya itu karena dia punya kerantu di kepala. Kata ulama, jika mengusap saja sah, apalagi membasuh. Saya sedang berada di lantai 2 asrama Pondok Pesantren Tahfiz Quran Nurul Azhar. Ini adalah kamarnya. Anak-anak santri kita, Masya Allah, Tabarakallah, mereka yang akan diharapkan ke depan menjadi para penghafal Quran, ahli qiraat, mahli tafsir, menyampaikan risalah Islam. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tidak ada perbuatan yang paling baik kecuali orang yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Selama 3 tahun di sini menghafal Quran. Tahun keempat belajar kitab kuning. Tahun kelima praktek. Tahun keenam life skill. Setelah itu mengabdi setahun. Setelah itu barulah mereka akan kuliah. Mereka akan menjadi da'iyan ilallah, orang yang mengajak ke jalan Allah. Biiznihi, dengan izin Allah. Wasirajam munira, cahaya yang terang benderang, menerangi umat manusia, membawa umat ini minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada terang benderang. Saya mengajak kepada semua jamaah, buktinya sudah ada, real. Bangunan asramanya ada, kamarnya ada, tempat tidurnya ada, santrinya ada. Mari kita support. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita bukan pula santri, tapi kita ingin dapat pahala seperti pahalanya para penghafal Quran, mengalir sampai hari kiamat. Mari kita support orang tua asuh, program orang tua asuh bersama Yayasan Tabung Wakaf Umat Pesantren Nurul Azhar. Segera transferkan melalui Bank Syariah Indonesia, nomornya 69 kali 6666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 03 di akhir nominal. Konfirmasinya ke nomor ini, nomor admin Yayasan 0852 6541 6060. Hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, mengalir sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mazhab Imam Hanafi, mazhab Hanafi, fardu sama wajib itu dibedakan artinya. Kalau fardu lebih kepada hal-hal yang sifatnya rukun. Kalau wajib, mereka punya istilah sendiri. Contoh begini, dalam mazhab Hanafi, kurban itu hukumnya wajib. Nah, jadi ada istilah-istilah. Bahkan menurut mazhab Hanafi, hukum menikah itu ada yang fardu, ada yang wajib, ada yang sunnah. Itu malah dibedakan. Ada yang fardu, ada. Jadi dalam mazhab Hanafi memang penggunaan kata fardu itu dibedakan dengan penggunaan kata wajib. Jadi nanti kalau kita baca kitab, baca buku juga hati-hati penggunaan istilah itu. Tak semua penggunaan istilah itu nanti sama maksudnya. Di situ dibedakan. Kalau kata fardu dalam wudu, dalam sholat itu lebih banyak diterjemahkan maksudnya dalam rukun. Nah, jadi kita nanti jangan terkecoh ketika kita baca buku-buku berbahasa Indonesia, terkadang tidak begitu. Kalau mazhab Hanafi, kita bahas mazhab Hanafi ya. Maksudnya kalau nanti kita ketemu buku-buku bermazhab Hanafi, justru dibedakan apa itu fardu, apa itu wajib. Tapi kita lebih sering menyamakan istilah fardu dan kewajiban. Nah, di sini wa furudul wudu'i dan fardu wudu. Jadi ada wudu, ada wudu. Kalau wudu bahasa Arab artinya bejana yang isi air untuk berwudu, itu namanya wudu.
Kalau kita waduk sungai ya. Ya, kalau bahasa Arab waduk artinya tempat yang dalamnya ada air, namanya waduk. Kalau wudu, ini penggunaan istilah yang biasa secara istilah kita gunakan. Nah, sitatu asya'a, ada 6 asya'a, 6 macam. Artinya 6 rukun. Artinya rukun wudu hanya pada 6. Jadi apa bedanya pada rukun pada tidak rukun? Kalau orang bertanya sama kita, sahkah orang tidak membasuh telinga wudunya? Kita tengok dia masuk rukun atau tidak. Selagi dia tak masuk rukun, dia tidak mempengaruhi sah atau tidak sah. Jadi kita tidak usah khawatir. Cuma nanti ada istilah isbahul wudu. Isbahul wudu itu menyempurnakan cara wudu, semua sunnah dikerjakan, itu ada fadilahnya. Tapi kalau kita bicara fadilah, tidak bicara tentang hukum. Kalau kita ada jemaah bertanya, kita harus bisa bedakan dia tanya tentang fadilul amal atau dia bicara tentang hukum. Kalau bicara tentang fadilul amal, tidak ada wajib di situ, tidak ada sah atau tidak. Ustaz, saya lupa beristighfar di sholat. Sah sholat saya? Nah, kan kita bisa masukkan di mana posisinya? Posisinya di fadhail amal atau posisinya dalam hukum? Dia posisinya di mana? Fadhail amal. Fadhail amal tidak mempengaruhi sah atau tidak sah. Dia hanya mempengaruhi afdal atau tidak afdal. Nah, maka nanti kalau kita mendoktrin jamaah, bagaimana caranya? Ya, jamaah ini semuanya wudu dan bisa jadi semuanya sah wudunya, tapi belum tentu semuanya mendapatkan kesempurnaan pahala. Kenapa? Bisa jadi ada yang baca bismillah, ada yang tak baca bismillah. Bismillah bukan rukun, maka tak baca bismillah dia rukshoh, pasti sah. Cuman dia masuk pada bab afdal atau tidak afdal, itu saja. Bicara afdal ataupun tidak afdal, bicara pahala atau tak pahala, bukan bicara sah atau tidak sah. Maka Bapak kan pernah lihat dalam video ada orang sholat salah. Kita menengok itu orang jemaah bertanya, ini kurang ajar sholat macamnya. Kita tidak bisa begitu cara berpikirnya. Kita tanya, dia rukun itu terpenuhi kan? Kalau rukunnya terpenuhi, kalau bicara sah ya sah. Tapi bicara afdal atau afdal, nah tentu nanti lain lagi. Tentu sunnah-sunnah banyak yang lewatkan. 8 menit 20 rakaat. Tentu dia tidak banyak yang tidak baca. Kita mungkin dia tak baca. Apalagi yang sunnah-sunnah misalkan, nah mungkin subhanallahil azimnya tak sampai sekali atau tidak, ada dibaca atau tidak sama dia. Lalu apa bertanya, kenapa dia tak baca subhanallahil azim? Berarti tak sah sholatnya. Kita tengok dulu subhanallahil azim rukun atau tidak. Rukunnya rukun, bacanya tidak rukun. Berarti kalau ada orang rukun langsung berdiri, itu sah secara hukum. Tapi pahala dapat tak? Tentu dapat pahala orang dia tak berbuat. Nah, begitu cara. Jadi kita jangan nanti terjebak ketika jemaah bertanya, kita mesti bisa mengkotakkan dia bertanya hukum kan, atau dia bertanya tentang fadhail amal. Kalau bicara tentang fadhail amal, kita jawabnya sederhana sekali. Kalau dia laksanakan dia dapat pahala, dia tak laksanakan tak dapat pahala. Nah, tapi kalau sudah masuk ke dalam rukun tata cara, itu baru nanti kita sudah bicara sah atau tidak sah. Dalam wudu ada berapa rukunnya? Ada 6. Rukun ini kalau kita terjemahkan bahasa kita sudut. Ada sudut, itu disebut dengan rukun. Jadi kalau seandainya ruangan ini berapa rukunnya? Rukunnya ada 4. Sudut sana satu, sudut sana satu, sudut sana satu, sudut sana satu. Islam berapa rukunnya? 5. 1 tumbang, 1 tak ada, berarti dia 1 cacat. Nah, wudu ada 6 rukunnya. Jadi 6 ini kalau tidak ada 1, maka dia ambruk, berarti dia tidak sah. Begitu kurang lebih. Kalau dia analogikan dengan bangunan. Apa itu
Yang pertama sekali niat. Niatnya kapan? Inda ghaslil wajhi. Niat ketika ghasli, membasuh wajah. Ini bedanya mazhab Syafi'i dengan mazhab yang lain dalam masalah niat. Mazhab yang lain membolehkan niat wudu maupun sholat, kecuali puasa ya. Wudu maupun sholat dibolehkan niat menjelang melakukannya. Misalkan sebelum Allahu Akbar, Allah. Jadi dia Allah Akbarnya santai aja, karena dia tak mikir apa-apa dalam Allahu Akbar. Di jalan dia bisa sampai masjid. Sebelum dia sampai ke saf, dan niatnya mau sholat zuhur barakatkan Allah Taala. Begitu sampai Allah. Dalam mazhab Syafi'i tak begitu. Dalam mazhab Syafi'i niat mesti berada dalam perbuatan, awal perbuatan. Kalau sholat apa awal perbuatan rukun, bukan awal perbuatan lain ya, awal perbuatan rukun, yaitu takbiratul. Maka niat mesti di takbiratul ihram. Tak boleh keluar dari takbiratul ihram. Allahu Akbar, disitulah niat. Nah, wudu pun begitu juga. Apa awal yang rukun dalam perbuatan kita? Rukun perbuatan dalam wudu adalah basuh wajah. Maka niat itu dalam berwudu mesti ketika membasuh wajah. Begitu, ini memang ada perbedaan nanti kalau Bapak membahas ini dalam kitab-kitab yang mazhab lain, mazhab Syafi'i. Kapan wudu? Niat. Kita bicara niat talafuznya atau niat hakikinya. Karena ada dua ya. Ada lafaz niat yang kita sebutkan, jalarkan, seperti usolli atau nawaitu. Itu kan dalam mazhab Syafi'i pun itu bukan niat. Dia membantu hati dalam berniat. Jadi keseluruhan orang ketika bertanya begini, mana perbuatan bid'ah terbesar adalah ketika orang menambah pekerjaan dalam sholat. Sekarang pertanyaan kita melafazkan niat itu dalam sholat atau di luar sholat? Di luar sholat, kita sholat belum mulai kan? Kapan mulai sholat? Ketika Allahu Akbar langsung mulai sholat. Ketika Bapak baca usolli fardhu zuhri, itu belum berniat lagi. Sehingga kalau salah usolli dengan apa yang di hati, maka yang dipakai apa yang terbesit di hati. Bapak ini misalkan dia punya asar, sholat asar nanti, usolli fardhu zuhri al-barakatin Allahu Akbar. Maka dengarnya Bapak sholat, rupanya di hati Bapak mau sholat asar. Yang mana dihitung? Yang di hati yang tadi yang Bapak sebutkan itu tak terpakai ya. Tapi sebaliknya usolli fardhu zuhri, betul, tapi di hati mau sholat asar. Misal Bapak di zuhur nih, betul kan? Usolli fardhu zuhri, betul. Tapi di Allahu Akbar yang diisikan dalam hati dalam niat itu sholat asar. Kenapa? Yang usolli tak dipakai dalam niat. Semua ulama mengatakan usolli itu hanya membantu mengokohkan hati dalam niatnya, bukan niat. Itu keliruan orang cara memahaminya, sehingga menurut dia kita mazhab Syafi'i memang mensunnahkan melafazkan niat. Dalam wudu pun disunnahkan dalam melafazkan niat. Dalam mazhab lain, misalkan dalam mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab yang lain, dia hanya dianjurkan ketika orang punya penyakit was-was dalam hati, tak kokoh niatnya. Tapi semua ulama tadi itu setuju adanya lafaznya, tapi tak semuanya. Selanjutnya, ini perbedaan ulama dalam melafazkan niat. Mazhab Syafi'i menganggap bahwa semua orang ada was-was maupun tidak ada was-was dalam hati sunnah melafazkan niat. Mazhab lain ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan makruh, tetapi semua sepakat bahwa bagi orang yang hatinya tak kokoh, sering salah niatnya,
yang mesti dibantu, dianjurkan dibantu dengan lafaz. Jadi tidak ada ulama yang menolak lafaz, cuman ada yang mensyaratkan hanya untuk orang yang was-was, ada yang seperti mazhab Syafi'i tanpa terkecuali semuanya disunahkan untuk melafazkan. Dan itu sunnah menurut mazhab Syafi'i, bukan wajib. Sunnahnya, kenapa sunnah? Sunnah untuk membantu mengokohkan hati orang dalam berdoa. Nah, maka dalam wudu pun kita disunnahkan dalam mazhab Syafi'i melafazkan niat. Nah, apa lafaznya? Biasa kita baca nawaitu raf'al hadasi ataupun wudu'a, bisa juga istibahati sholati lillahi. Dan redaksi itu tidak ada yang baku, hanya saja ingat dalam niat ada unsur-unsur yang mesti terpenuhi. Jika dia perbuatan wajib, misalkan sholat nih atau puasa, maka yang pertama harus ada ta'yin. Ta'yin itu apa? Menentukan jenis ibadah. Misalkan puasa, ada jemaah bertanya gini, Ustaz, saya udah berniat. Saya tanya, Bapak udah berniat belum? Kan kita mau sahur, katanya. Kalau kita sahur itu berarti kita ada niat. Ada lagi yang menjawab gini, ada Ustaz, gimana bunyinya? Niat dalam bulan puasa lah besok. Itu dia niat atau belum? Itu belum niat. Kenapa belum niat? Karena rukun niat belum terpenuhi di situ. Itu namanya rencana. Maka puasanya tidak sah. Kalau mazhab Syafi'i kan semua ulama mewajibkan niat di malam hari. Kalau niatnya tak sah, berarti puasanya tak sah. Apa yang harus ada? Ta'yin, menentukan jenis ibadah. Kalau dia ibadah wajib, harus disebutkan kata wajib. Kalau dia ibadah sunnah, tak mesti disebutkan sunnah berkah. Nah, misalnya puasa nih, nawaitu sengaja aku puasa apa? Ramadan. Puasa Ramadan ini sunnah atau nazarkah atau apakah? Mesti kata puasa wajib. Tapi kalau puasa Kamis, kata wajibnya tak mesti, kata sunnahnya tak mesti disebutkan. Yang penting disebutkan dia sengaja aku berpuasa. Tentukan jenis ibadahnya dalam niat. Jadi kan kalau wudu nanti gimana? Sengaja aku mengangkat hadas fardu atasku karena Allah Ta'ala. Minimal itu unsurnya harus terpenuhi. Kata-kata indah wasil wajhi, rentang waktu dalam niat tadi adalah ketika Bapak membasuh basuhan pertama. Selama membasuh pertama itulah disitulah berniat. Sengaja aku mengangkat hadas kecil untuk supaya boleh sholat dengan Allah. Nah, tapi kalau selesai basuh masih niat lagi, berarti tidak sah. Mesti dalam saat membasuh itu kita berniat. Begitu ya. Nah, itu rukun pertama. Rukun pertama ini tidak bisa ditinggalkan karena dia kalau seandainya niatnya tidak sah, maka wudunya berarti tidak sah. Yang pertama yaitu niat indah ghuslil wajhi. Yang kedua wa ghuslul wajhi, dan membasuh wajah. Apa yang dimaksud dengan wajah? Bagaimana areal wajah? Kita perlu tahu itu supaya kita bisa menentukan kira-kira jangan sampai kita ternyata wudu arealnya belum terpenuhi. Apa disebut dengan wajah? Wajah area wajah atas ke bawah, kiri kanan. Atas ke bawah yang mana arealnya? Tempat tumbuh rambut. Pada tempat tumbuh rambut maksudnya begini. Mana yang paling rendah menjadi tempat tumbuh rambut kita? Ini ceritanya rambutnya masih lengkap ya. Kalau rambutnya udah tak lengkap berarti dia mengagak-agak kira-kira lu tumbuhnya di mana. Nah,
Ke bawahnya sampai mana? Ini dagu, tulang dagu. Ini bawahnya. Nah, sehingga orang Malaysia, mohon maaf ya, orang Malaysia itu pakai jilbabnya dia sampai ke sini. Kata dia, yang ini udah aurat ini, kata dia. Itu menurut mereka. Kalau ibu-ibu kita lebih ringan sedikit. Yang di sini ini enggak apa-apa lah gitu. Kalau orang Malaysia nganggap ini aurat nih, sehingga dia jilbabnya ada ininya, Bu, apa namanya? Jam songkok kecil di bawah gitu. Yang penting ibu pakai jilbabnya kalau udah sampai sini udah oke lah tuh ya. Jangan sampai kayak mahasiswi aja lah di kancing di sini ya, dadanya tentu itu aurat ya. Mereka lebih hati-hati itu aja. Kalau bisa ibu jangan terlalu ke bawah, karena bagian leher tenggorokan ini dia bukan areal wajah lagi. Khawatir dia udah terbuka aurat. Nah, jadi kalau bisa agak maju sedikit, sampaikan ke tulang di sini makanya. Begitu Bu ya. Nah, itu areal atas ke bawah. Kalau kiri kanan mana? Kiri kanan ini anak telinga kanan ke anak telinga kiri. Ini areal wajah. Nah sekarang pertanyaannya adalah kalau kita pengen tarik. Nah, sekarang pertanyaan kita ke sampingnya ini gimana cara nariknya? Gimana cara nariknya? Rambut yang ada di sini itu masih areal wajah. Nih rambut-rambut sikit sedini nih. Kan kepala kita tuh kan rambut kita itu kan ada melengkok apa namanya? Lengkungan gitu. Lengkungan itu masih arealnya wajah. Sampai ditarik gini sampai ke telinga ke bawah, ini tulang rahang, ini adalah wajah. Nih, rahang ini. Nah, inilah areal wajah. Dagu kita kan nyatu tulangnya sampai ke rahang. Sampai tarik ke sini, nah ini wajah ini. Ini tulang ini kalau dipegang, nah, kalau orang kurus biasanya gampang untuk melacaknya. Kalau ada bobotnya seperti saya kadang kehilangan rahang. Gitu. Ada wo? Ada. Gampang biar kita gambar saja. Saya kurang bagus menggambar, mudah-mudahan setidaknya mewakili lah. Ini ya. Telinga apa ya? Maaf Bu, agak kurang berprestasi dulu di bab ini dulu. Nah, ini rambut. Oke. Ini tulang dagu. Ini rahang, tulang rahang ini areal wajah. Nah sininya mana tempat tumbuh rambut nih? Tarik kemari. Berarti kan ada rambut yang kena di sini. Ini wajah ini. Nah kita tarik begitu, putar begitu. Nah, berarti dia di sini ada rambut. Rambut itu adalah yang rambut sedikit di sini baru masih wajah. Nah, jadi dia putar gitu ya. Nah, kayak bulat gitu. Nah, ini area wajah kita. Kalau rambut bapak udah nggak ada lagi, berarti bapak harus mengagak dulu kira-kira di mana tumbuhnya. Nah, mana tahu udah terlalu banyak pikiran biasanya banyak yang udah terjadi. Nah, itu dia ya untuk areal wajah itu. Maka areal wajah ini sahnya, wudhu ini kan syarat sahnya apa? Syarat sah wudhu ini. Pertama, terbasuhkan semua. Yang kedua, tidak ada yang boleh menghalangi air ke anggota wudhu.
Apa yang berpotensi menghalangi air dari anggota wudhu? Make up. Kenapa? Karena make up itu pondasinya adalah minyak. Sekarang bagaimana dengan lipstick? Lipstick itu berada di wajah atau tidak? Sekarang pertanyaan saya gini, yang mana aja wajah? Di dalam areal ini, semua wajah, termasuk bibir bagian luar. Ibu kalau nutup mulut, ada tak bibir yang terlihat? Nutup normal ya, bukan nutup gini. Yang nutup normal. Ada kan bibir bagian luar. Itu wajib dibasuh dalam wudhu. Jadi nggak boleh wudhunya untuk menghindari air lipstiknya, lalu dia gitu kan mulutnya. Nggak sah. Jadi masalahnya di mana? Jika ibu pakai make up yang kalau kena air luntur, maka ibu tak perlu membuangnya secara khusus dulu. Langsung saja boleh. Dengan catatan, kena air dia langsung luntur. Tapi kalau seandainya tidak, misalkan biasanya ibu-ibu pergi beralek, pergi apa begitu, saya lihat itu memang tidak bisa kecuali memang dibuang secara khusus. Dilap secara khusus, jadi pakai alkohol mengelapnya, baru dia hilang. Nah, intinya apapun jenisnya, jika terhalang air ke kulit langsung, berarti dia tidak sah. Bapak-bapak hati juga, di mana letak hati-hatinya bapak? Sebagian bapak suka pakai minyak rambut yang keras. Minyak rambut yang keras ini cuma contohnya ya. Kalau Gatsby itu kan kena langsung buyar dia, kena lontur dia. Tapi kalau orang dulu pakai lavender, tanco gitu ya. Tanco ya. Iya bapak lavender. Lavender itu kalau bapak pakai lavender itu rambut bapak rapi. Bapak berenang pun bangun dari kolam renang masih gitu juga dia bentuknya. Saking kerasnya itu minyak rambutnya itu. Berarti air tak sanggup untuk menghilangkan zat itu. Tapi kan bapak-bapak sekarang jarang juga pakai minyak rambut. Ini kan dulu biasanya ya. Apalagi kalau kita ini ada banyak pula yang rontok, biasanya lebih suka pendek-pendek. Nah, ada satu masalah lagi di ibu-ibu. Di mana? Masalahnya di kuteknya. Kutek di mana letak masalah kutek? Kutek itu pertanyaannya adalah dia mewarnai atau melapisi? Dia melapisi. Selagi dia melapisi, berarti dia menghalang air. Tidak tak sah. Bapak harus tegas. Kalau anak gadis pakai kutek, bini pakai kutek, dihamuk. Jangan bapak lemah sama istri kalau dalam menegakkan syariat di rumah. Kadang ada pula anak gadis ini di toko ini kita. Pakai kutek. Lagi haid kata dia. Saya pernah mahasiswi saya begitu. Minggu depan masuk lagi, masih pakai kutek. Masih haid pak. Minggu depan ada masih pakai kutek. Masih haid pak. Kau pikir aku bodoh? Saya ini sekolah tahu saya berapa lama orang haid. Jangan bertoko ini. Jangan mau. Istri haid. Habis dari haid, mandi wajib. Pakai kutek, tidak sah mandi wajibnya. Kalau tidak sah mandi wajibnya, berarti tidak sah sholatnya. Jadi, hati-hati. Apa bedanya dengan inai? Inai itu, dia cara kerjanya tidak sama seperti kutek. Dia mewarnai, tidak melapisi. Kuku tuh luar dalam diwarnai sama dia. Kalau kita potong, luar dalam nampak dia diwarnai. Tapi kalau dikikis dia tak hilang gitu. Kalau dikikis dia hilang berarti dia dilapisi. Cara kerjanya beda itu pak. Maka kalau pengantin pakai inai ada jadi masalah, mandi wajibnya sah. Cuma tengok dulu inainya tuh kutek gitu. Jangan diganti-ganti, biar pakai inai saja pengantin itu. Jangan pak nanti mumpung udah agak modern, pusat masa masih pakai inai lagi. Kita udah ada yang lebih rapi segala macam. Cuman terlapisi kulit sama kuku, ya tidak sah.
Malam pertamanya dia berhubungan sama istri, habis itu mandi wajib subuhnya, kalau subuhnya nggak sah. Kenapa? Mandi ada penghalang. Nah, kita fokus ke wajah dulu. Jadi wajah itu yang perlu kita hindari adalah apa yang melapisi wajah yang membuat air tidak masuk. Biasanya make up dan lipstick. Nah, jadi semuanya, bahkan kata ulama, pelopak mata ini selagi dia ada kulit, maka wajib dibasuh dalam wudhu. Maka nggak boleh orang sholat wudhunya mata terbuka. Kenapa? Karena boleh jadi ini keseninya dia tak terbasuh. Sekarang pula orang tahu wudhu, cuman itu yang nggak boleh gitu, karena di situ areal yang harus dibasuh gitu ya dalam wudhu. Itu masalah wajah yang harus dibasuh. Jadi ada arealnya. Nah, ada arealnya. Tapi kalau bibir bagian dalam, ya tentu saja dia tidak masuk areal yang harus dibasuh. Jambang ini apakah dia masuk harus dibasuh? Ya. Nah, bedanya jambang tebal sama jenggot tebal sama jenggot tipis. Jenggot tebal itu tidak harus sampai ke dalam-dalam betul. Cukup bagian luar saja. Jenggot tebal. Yang tebal itu maksudnya apa? Dan nggak nampak kulitnya lagi. Tebal itu. Kalau kita akan ada yang sampai ke tahap itu gitu. Biasanya orang Arab ini. Dia cukup ke sini aja. Kalaupun di sela-selanya sunnah tapi tak perlu sampai dia pastikan harusnya. Tapi kalau jenggot tipis yang berada di areal wajah, kan tak semua jenggot saya ini di areal wajah. Ada yang di areal wajah, ada yang tidak kan gitu. Yang di atas dagu berarti dia berada di areal wajah. Maka kita itu sela-sela saja. Wajib hukumnya karena dia tipis. Sama seperti ibu-ibu bertanya, saya punya kucir rambut yang sangat sulit untuk dilepaskan. Ya kan, kalau rambut orang Indonesia mungkin gampang lah, ngucirin juga pakai karet gitu ya. Ini kalau ada orang-orang Afrika yang mungkin rambut susah itu, bagaimana cara mandi wajibnya gitu. Nah, haruskah dia pastikan sampai ke kulit-kulitnya? Tidak mesti. Yang penting bagian areal permukaan itu sudah dia basuh. Tapi kalau orang Indonesia biasanya tidak ada yang sampai segitunya rambutnya kan. Paling keriting dikit, paling ikal-ikal dikit masih bisa dinikahkan gitu. Nah, ini dibasuh. Iya. Yang kedua, rukun kedua ya. Sekarang kita masuk rukun ketiga. Wa ghaslu. Ghaslu itu artinya membasuh ya. Jadi organ tubuh yang dibasuh 4. 1 diusap. 3 ya. 1 diusap. Arti membasuh apa? Apa bedanya membasuh sama mengusap? Yang diusapkan cuma kepala. Yang selain itu semua dibasuh. Basuh itu mengalirkan air ke situ. Namanya membasuh. Kalau mengusap tak mesti mengalirkan air. Beda. Basahkan saja tangan, usapkan itu namanya mengusap. Tapi kalau membasuh, ada air yang dialirkan ke situ. Jadi kalau Bapak misalkan basahkan tangan, lakukan ke muka, sahkah wudhunya? Tidak sah. Karena dia tidak masuk dalam kategori membasuh. Dia masuk dalam kategori mengusap. Nah, itu kan beda itu. Nah, yang ketiga adalah waghaslu dan membasuh al-yadaini, 2 tangan, ilal mirfaqaini, sampai kepada mirfaq. Ini mirfaq itu. Tulang yang ada di siku yang memisahkan antara lengan dengan tangan, itu namanya mirfaq. Engsel kalau bahasa orang kitanya. Engsel tangan itu disebut dengan mirfaq. Ingkaran mirfaq. Ini kita bicara wajib. Kalau bicara sunnah nanti sampai ke sini. Kalau kita bicara sunnah ya, ini kan kita bicara wajib dulu. Yang mana rukun. Ini rukun. Sampai kemari bukan rukun lagi. Ini adalah sunnah. Nah, rukunnya sampai mirfaq. Karena redaksi-redaksi dalam Quran, dalam hadis,
sampai ke mirfaq, maka ulama mengatakan mana yang lebih afdal, dari sikut ke jari atau dari jari ke sikut. Maka lebih afdal dari jari ke sikut, bukan dari sikut ke jari. Ini bicara afdal, bukan bicara sah. Kalau bicara sah, yang penting dari tengah pun boleh, asalkan semuanya terbasuh. Nah begitu. Ternyata dokter-dokter pun yang selesai mengoperasi segala macam, itu katanya mereka kalau membersihkan tangan selesai itu mereka memang begitu teknis, maksudnya dari ini ke bawah, bukan dari sikut ke bawah gitu, tapi dari jari ke sikut gitu. Mungkin ada hikmahnya di situ ya. Nah, kita itu bicara tentang keafdalan. Tapi kalau bicara tentang sah, dari tengah pun dia digini-ginikannya tangannya itu sah. Tangan juga perlu hati-hati. Kenapa? Karena di tangan ini juga terkadang ada benda-benda yang menghalangi air ke kulit. Contoh apa? Contohnya jam tangan saya ini. Ini terbuat dari karet. Ini kalau karet saya agak ketatkan sedikit memakainya, maka ketika wudhu, maka air tak akan menyentuh ke kulit saya. Hati-hati. Apalagi biasanya cincin. Cincin itu, maka dalam sebuah riwayat dikatakan Rasulullah cincin itu digeser-geser. Kenapa digeser-geser? Karena di bawah cincin itu ada kulit. Kalau cincinnya ketat, maka ketika membasuh yang basah itu cincinnya, bukan kulitnya. Dan di situ letak bahayanya. Maka ini sini perlu hati-hati. Nah, nanti kita ada sunnah-sunnahnya. Kita bicara rukun dulu. Yang ketiga, yang keempat, rukunnya adalah mashu. Tadi ghuslu, sekarang mashu. Apa bedanya ghuslu dengan mashu? Ghuslu membasuh, sedangkan mashu itu mengusap. Bagaimana teknis mengusap? Basahkan tangan, lalu diusapkan. Itulah namanya mengusap. Kalau membasuh, ambil air, tuangkan ke situ. Itu baru namanya membasuh. Nah, jadi kalau wajah diusap, basahkan telapak tangan, usapkan ke wajah, tidak sah. Tapi kalau kepala, cukup. Lalu pertanyaannya, kalau dibasuh kepalanya boleh tidak? Akan begitu wudunya. Tadi kan disuruh usap. Bagaimana kalau ada anak-anak, kalau kita lihat sekarang karena panas sekali terik matahari, dia ambilnya itu, karena dia punya keran tuh, digigit itu kepala. Kata ulama, jika mengusap saja sah, apalagi membasuh. Begitu pula. Karena kalau membasuh, sudah masuklah di situ, lebih hebat daripada mengusap. Bedanya antara, karena mana lebih tinggi, membasuhkah atau mengusap? Membasuh lebih tinggi daripada mengusap. Lalu pertanyaan kita, kenapa tak Allah suruh membasuh aja kepala? Kenapa disuruh mengusap? Karena yang lain mudah dibasuh, kepala tak mudah untuk dibasuh. Apalagi orang pakai imamah, kan tak mungkin dia membasuh kepala. Maka dimudahkan oleh Allah dengan diusap saja. Maka dalam mazhab Syafi'i, semua ulama sepakat mengatakan sunnah dibasuh semuanya. Bagaimana kepala itu? Areal ini semuanya tadi, selain daripada wajah tadi, nah ini adalah areal kepala. Bahkan sebagian ulama mengatakan telinga termasuk bagian daripada kepala. Nah, ini dia. Tempat tumbuh rambut ini semuanya adalah kepala. Dalam mazhab Syafi'i minimal 3 helai saja itu sudah cukup. Dari mana hadisnya? Nabi itu pernah pakai imamah, lalu imamahnya cuma dinaikkan sedikit begitu. Nah, imamahnya cuma dinaikkan sedikit, lalu Nabi masukkan tangannya aja gitu. Itu menunjukkan tidak wajib diusap seluruhan. Tapi kalau seandainya diusap keseluruhan tentu lebih afdal. Bagaimana teknis pengusapan yang terbaik? Kata Rasulullah, dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Bagaimana teknisnya? Teknisnya kurang lebih begini. Ulama mengajarkan biar mudah, kita menggunakan 2 tangan. Kita harus letakkan. Kata Rasulullah dari depan. Biar jangan lari tangan itu, tempelkan tangan itu ke hidung jari terus ini. Ya, udah jatuh satu kan tangan. Lari ke belakang. Sampai ke belakang, kata Rasulullah, balikkan ke depan lagi. Balik.
Kalaupun mau cepat aja, ya dah nggak apa-apa. Teori ya, ini kan teori namanya. Dan prakteknya kadang nggak juga tuh, kayak teori. Ada teorinya gitu. Ada ulama mengatakan bahwa ini untuk yang rambutnya bisa dikedepankan. Maka ibu-ibu tidak ada keharusan harus membalikkan ke depan rambutnya. Cukup belakangnya saja, Ustaz. Cuman kalau ibu-ibu kadang dia takut jilbabnya basah sedikit saja ya, penting sah gitu ya. Cuman ini kan bicara kalau di rumah kita habis mandi kan begitu kan lapang waktu gitu ya. Nah gitu dia, teknisnya begitu. Tapi kalaupun kita misalkan di sini minyak rambut banyak, wah ini tak sah nih Ustaz kalau di sini. Saya belakang aja lah. Ya sah aja. Yang penting dia masih areal kepala. Cuman kita bicara bukan bicara afdol ya, kita bicara sah atau tidak sah aja. Cuman kalau orang yang ahli dalam ilmu pengetahuan ini kan dia tak ada yang sulit sama dia. Oh ini begini gitu. Itu rukun kepala itu ya. Ada media bersisi. Diusap. Lalu yang keempat, wa ghaslu, kembali membasuh lagi. Wa ghaslu, dan membasuh rijlaini, dua kaki, ilal ka'baini, sampai ke mata kaki. Mata kaki maksudnya seperti biasa yang kita ketahui, itu areal wajib. Tapi kalau areal sunnahnya sampai, ada yang mengatakan sampai betis, ada yang mengatakan sampai lutut. Ini areal sunnahnya. Wajibnya sampai mata kaki. Kalau mau dinaikkan sunnahnya, sampaikan ke betis. Kalau mau dinaikkan lagi sunnahnya, sampaikan kepada lutut. Kalau sampai ke paha, Pak Ustaz, mandi aja sekalian, ngapain itu? Ini sampai. Jadi hati-hati, karena di kaki itu ada sela-sela yang kadang rentan tak kena air. Maka Rasulullah itu kalau mandi wajib, terakhir sekali pelaksanaan mandi wajibnya, kakinya diangkat. Secara khusus, dipindahkan kakinya, dibasuh secara khusus telapak kaki. Kenapa? Karena ketika kita mandi itu, kaki kita kadang mungkin rapat kakinya, habis itu nanti sela-selanya tidak kena air, maka dia tidak sah. Lalu yang keenam, tertib. Apa yang dimaksud dengan tertib? Tertib itu berurutan. Gak boleh kaki dulu baru kepala. Tidak tertib namanya. Alama zakarnahu, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Tapi kalau kiri dulu baru kanan, sah atau tidak? Kalau kiri dulu baru kanan, itu sah. Karena dia bukan rukun urutannya. Yang urutan rukun tadi adalah niat, basuh wajah, basuh tangan. Nah, tangan itu antara kiri dan kanan itu bukan urutan rukun. Hanya sunnah mendahulukan kanan daripada yang kiri. Maka kalau seandainya ada orang yang kiri dulu baru kanan, maka itu sah. Cuman hanya dia kehilangan kesunahan di situ. Tapi kan kita bicara sunnah, kita tak bicara tentang itu rukun. Nah, saya rasa sampai di situ jam 9.23. Kita diskusi 7 menit jika ada. Silakan. Waalaikumsalam. Ya, om bikin fighting set. Anda rafter duduk. Orang kiri itu semuanya. Udah. Ya, aku percaya aja di situ apa sah. Jadi ambil mendahulukan. Dia tidak ada tertib di situ. Kalau mandi wajib sah, karena dia tak ada tertib. Niat dia, prung kata dia. Karena rukunnya cuma 2, niat 1, membasuh seluruh badan 1. Tapi kalau dia sekaligus membasuh semua sekaligus dalam wudu, itu tidak bisa. Karena dia ada tertibnya. Kecuali dia di dalam air itu berwudu dia. Dia berenang nih kan, bagaimana teknis wudunya? Yang paling mudah dia mengusap pakai tangannya. Bagaimana kalau dia tak usap? Sah nak? Sah. Tapi dia niatkan satu-satu. Niat ya kan? Habis itu wajahnya. Habis itu wajah lagi sampai 3 kali. Habis itu tangan lagi. Tampaknya menyentuh lah. Karena menyentuh mengusap kan tidak rukun, tidak wajib. Dia cuma sunnah saja.
Nah, cuman lebih afdal kalau dia begitu kan mengisyaratkan bahwa dia sedang membasuh itu. Begitu dia teknisnya. Nah, cuman kalau dia niatkan membasuhnya semua sekaligus dalam satu waktu, itu tak bisa. Karena yang mana dulu dia kerjakan? Tangan kepala kah? Atau tangan kah? Atau kepala kaki kah? Nah, karena ada urutan tadi. Kalau mandi wajib, kenapa sah? Karena dia nggak ada yang mesti didahulukan. Mendahulukan dalam mandi wajib itu sunnah. Yang mana didahulukan bagian kepala, lalu turun ke tangan, ke kaki. Tapi tidak ada yang rukun dalam mandi wajib. Semuanya sunnah. Yang penting, bapak misalkan pengen cepat nih, ada pula kolam belakang rumah. Udah terlambat, udah sengaja aja aku ngangkat hadas besar karena Allah terbang dah. Tak sah, itu penting bahas semua. Cuman kan nggak dapat keutamaannya gitu kan. Itu agak salah, kan kita bicara hukum, bukan bicara tentang fadilah gitu. Tapi wudu, kenapa nggak bisa? Karena nggak tentu dia. Mana yang pertama kita lakukan, karena yang kedua nggak tentu dia. Nah, tapi kalau kita diam gitu dalam air tuh, lalu kita niatkan satu-satu, itu bisa. Ada lagi yang diskusi, silakan. Salam. Dari start ini pertanyaan ini dari firman sebenarnya di dalam al-Sali dengan Rasulullah jadi kan ada sunnah atau iya kalau sunnah dari tradisi masyarakat yang mengatakan apakah musuh satu dalam meraja apa yang itu must for down 7 sunnah al-Fahar Rasulullah yang wajib saja kita samakan hasilnya tidak. Atau dalam untuk dalam semua dalam wajib yang dia dalam saat buruknya azayal sunnah ada yang lebih Wouldn't kita sempat sana yang semua kemudian internasional tadi untuk sesuai dan ini pemain saya maju ada pembagian surat itu kematian di mana saya menempatkan efeknya ada penempatan buat semua salat bersyai jadi kali terus organisis. Mau sholat, mau wudu, maupun puasa, mau apapun itu, status sunnah sama. Sifatnya orang pilihan, mau dikerjakan, mau tidak. Kita, tergantung orang yang mau dapat pahala, tidak kan begitu lagi kan. Kalau dia pengen dapat 100 nilai sewudunya, dia kerjakannya semua. Kalau tadi kerjakannya, sebagian dia kerjakan, sebagian tak kerjakan, bisa jadi dapat 90, bisa jadi dapat 80, tergantung berapa persen sunnah-sunnah itu yang dia kerjakan. Intinya sunnah tidak mempengaruhi sah atau tidak sah. Tapi kalau rukun itu mempengaruhi sah atau tidak sah. Orang tak baca doa iftitah, pengaruhnya apa? Pengaruhnya terdapat pahala, itu aja. Tapi kalau baca Al-Fatihah, batal sholatnya. Nah, gitu dia. Jadi kadang begitu pula, ada tahu kita mana wajib mana sunnahnya, kadang kita tinggal lain sunnahnya nanti lah gitu. Itulah penyakitnya gitu ya. Cuman seharusnya makin tahu itu makin dikerjakan. Orang kita tidak, makin yang tahu dia ini tak apa-apa ini ditinggalkan gitu ya. Itulah bahayanya gitu. Itu masalahnya orang kita ini. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wajib kan? Iya. Itu coba pakai gayanya gitu kan, jadi orang kampung bilang sesat orang ini. Ya, jadi gini, Nabi Utsman bin Affan ketika haji dia tidak mengqasar sholatnya. Ditanya, kenapa engkau tak mengqasar sholat, Sayyidina Utsman? Ini yang datang dari kampung banyak katanya. Nanti nampaknya aku sholat zuhur 2 rakaat, dipikirnya sholat zuhur itu 2 rakaat kata dia. Maka dia nggak mau mengqasar sholatnya. Nah, ini metode dalam berdakwah. Abu Bakar sama Abu Umar itu pernah tak kurban. Ya orang mandang kok bisa sekelas Abu Bakar sama Umar tak kurban. Supaya orang jangan menganggap kurban itu wajib setahun. Tujuannya itu katanya. Kadang kita perlu agak-agak juga gitu. Cuman perlu juga kadang kita kasih tahu misalkan gini ya. Ada masjid itu setiap subuh baca doa ayat sejadah terus. Setiap subuh. Anak-anak dari kecil dengar itu dipikirnya wajib. Sesekali tinggalkanlah. Tujuannya apa? Ini orang-orang ini banyak yang masih bodoh. Supaya dia jangan menganggap ini tujuan kita mengedukasi. Kita. Cuman kalau kita tahu di kampung ini bahaya dibuat begitu, jangan dikerjakan. Jadi jamaah kita ini agak frontal orangnya.
Dia tak boleh cari tahu sama dia. Saya pernah solat di masjid, tiba-tiba bapak itu dia solat, habis solat subuh, solat sunnah dia 2 rakaat. Tengok masyarakat itu. Bolehlah keluar omong-omongan. Itulah. Ibadah mau, belajar nak mau, kata dia. Mati saya kok bisa begini ya. Padahal kalau dia ngerti, itu boleh. Qobliyah tadi itu kan tidak sempat dilakukan setelah sholat wajib. Cuman kesalahan dia melakukannya depan orang-orang yang tak paham, akhirnya keluar omongan. Kan banyak orang tak sempat untuk qobliyah karena terbangunnya ketika udah azan gitu ya. Kan boleh dilaksanakan setelah ba'diyah itu, setelah dia sholat. Cuma kesalahan dia melakukannya depan orang. Karena dipikir orang dia ba'diyah gitu. Padahal dia melakukan qobliyah tadi yang tak sempat dia kerjakan. Enggak mau ketinggalan pahalanya, kan begitu. Sedangkan orang qobliyahnya habis huruf aja boleh, diqadha dia. Qobliyahnya itu diqadha, kan boleh mengqadha qobliyah itu, qobliyah ba'diyah itu. Nabi yang pernah mengqadha qobliyah zuhurnya karena tak sempat gitu. Begitu dia. Jadi kadang orang tak ngerti kan. Yang kedua tadi masalah siwak. Memang banyak. Kalau kita baca kitab-kitab fikih lengkapnya, pertama ketika ada bahasa setiap kali mau sholat, ada bahasa setiap kali menjelang wudhu. Itu tingkat kesunahan yang paling tinggi. Yang tingkat kesunahan yang tinggi setelah itu ketika mulut bau. Setelah itu ketika kita ingin berzikir, majelis ta'lim, atau melakukan hal-hal baik disunahkan untuk bersiwak dulu. Siwak itu menggunakan kayu tak wajib. Mesti yang penting intinya membersihkan mulut. Jika kita ketinggalan alat, tak punya sama sekali, minimal kita menggosok gigi kita pakai tangan kita ketika berwudu. Gosok ke tangan kita. Minimal kali kalau tak ada lagi alat. Betul lah, supaya kita kesunahannya jangan sampai ditinggalkan. Yang menjelang wudu dan sholat tadi itu yang tingkat kesunahan yang paling tinggi. Kata ulama bangun tidur sunnah itu. Sikat gigi, tapi niatnya betul-betul pengen dapat sunahan itu ya, bukan niatnya apa-apa. Nah mungkin dapat sunnah, jadi kalau orang tidur pasti mulutnya bau. Cuman kata ulama, hanya saja bagi orang berpuasa setelah masuk waktu zuhur sampai maghrib makruh. Makruh hukumnya, tapi menjelang zuhur itu tidak makruh, sunnahnya tetap. Tapi begitu masuk zuhur, makruh hukumnya dia untuk bersiwak. Pula hanya itu aja bagi orang yang berpuasa, supaya dia jangan nanti ada makanan selagi kita telan dan lain-lain itu ya. Jadi ya, ada lagi? Silakan. Iya. Nah. Itu dia duduk seperti duduk tahiyat awal. Sholat subuh ya. Sholat subuh sama sholat sunnah. Oh, barakat. Sholat wajib, sholat rakaat zuhur, asar, isya. Setahu saya karena pernah ikuti disuruh sama Ustaz Bosoma. Ya. Yang diperbolehkan tahiyat akhir awal itu pertama sholat 2 rakaat, kedua sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib gimana nih? Saya belum paham. Pertama, ini lagi-lagi kita bilang ini bukan rukun ya. Ini tidak menentukan sah atau tidak sahnya sholat. Ini cuma tata cara yang tidak membuat sholat itu menjadi sah atau tidak sah. Ada duduk iftirash, ada duduk tawarruk. Duduk terakhir itu dalam mazhab Syafi'i, mau 2 rakaat, mau 4 rakaat, itu duduknya tetap tawarruk. Mazhab Hambali itu mengatakan kalau 2 rakaat tetap iftirash, walaupun di tahiyat akhir. Maka ada orang Salafi kita lihat duduk tahiyat terakhir salat subuhnya itu duduk iftirash. Salat sunnahnya duduk iftirash. Karena bagi dia asalkan 2 rakaat iftirash. Nah, bagaimana, apakah ada ulama yang mengatakan tidak iftirash? Tentu ada. Oleh karena itu, dalam mazhab Syafi'i memang tidak dibolehkan iftirash di tahiyat akhir, kecuali bagi orang-orang yang bermasalah duduknya, kakinya dan lain-lain. Kalau bapak ke Mesir, bapak tidak menemukan orang duduk iftirash, duduk tawarruk, walaupun zuhur, isya gitu. Mereka lebih sholat 4 rakaat pun tahiyat akhirnya tetap mereka
duduknya iftirash. Jadi ini tak jadi masalah. Artinya tapi karena kita mazhabnya Syafi'i, kita jangan mengotak-atik itu. Yang penting ilmunya kita tahu bahwa ini memang ada dasar hukumnya, ada yang memakainya. Cuman untuk menggunakannya, kalau tidak darurat jangan gunakan. Saya kadang duduk saya begitu juga. Kadang badan saya lagi kaki saya lagi sakit, apalagi bobot badan udah besar. Kadang saya tengok di sebelah saya, ini mati orang ini kalau saya duduknya tawaruk gitu. Tentu saya harus bertoleransi lah gitu. Kasian ini orang itu jepit dia gitu. Kan tentu kita pakai itu kan naluri lah gitu. Gitu dia ya. Cukup? Itu terakhir saja. Hubungan dengan tadi anggota tadi. Dulu kita tahu untuk masuk kepala itu lebih. Tapi di dalam tadi sampai tadi kita tidak masuk ke telinga anggota ya. Jadi ada sebagian diberikan ada ini sudah cukup. Gimana kita? Ya, jadi ada yang memasukkan telinga itu ke kepala, ada yang tidak memasukkan sehingga dia tersendiri. Dalam mazhab Syafi'i kenapa dipisahkan? Karena tidak dimasukkan ke kepala. Tapi dalam mazhab lain ada yang memasukkannya ke kepala sehingga sekali kerja selesai. Sekaligus dia. Mazhab Syafi'i telinga tidak dimasukkan ke kepala sehingga nanti yang wajib itu kepala, telinga ini sunnah, nanti tersendiri airnya. Ada hadis Nabi membasuh telinganya, airnya beda-bedakan. Nah disamakan air yang membasuh kepala dengan air untuk telinga. Sehingga kita pakai hadis itu, sehingga kita bedakan. Selesai kepala, baru telinga sendiri. Dalam Bulughul Maram hadis itu ada. Nanti ya, oke. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Habis ini silakan kopi break. Saya tidak tahu apakah ada snack di sana kayaknya, silakan Ustaz. Kemudian nanti waktunya silakan dipakai Ustaz untuk seremoni. Nanti mungkin saya coba hubungi Sa'anab jam berapa dia bisa mulai sesi kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.